الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Ketua PAC Muslimat NU Majenang beserta jajarannya. Yang saya hormati Dewan Juri, panitia penyelenggara pidato biografi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan ibu-ibu muslimat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan aktivitas bersama-sama. Sholawat serta salam tercurah limpah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Dewan juri yang saya hormati dan rekan ibu muslimat yang saya cintai, perkenankan kami wakil dari ranting Sepat Nunggal akan menyampaikan sejarah singkat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun sebelumnya saya akan mengajak ibu-ibu untuk bersolawat bersama sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Fakulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Fakulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dewan juri yang saya hormati dan ibu-ibu muslimat yang berbahagia yang dirahmati Allah, inilah kisah singkat tentang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan ketauladannya. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir setelah Nabi Isa. Beliau adalah seorang nabi yang sangat sederhana, yang penuh karisma, dan beliau merupakan suri tauladan bagi kita. Beliau memiliki pribadi yang sangat baik dan mempunyai sifat yang terpuji. Di antara sifat-sifat baik yang dimiliki adalah sifat jujur, amanah, dan tanggung jawab. Dengan sifat yang
kejujurannya itu hingga beliau mempunyai julukan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad adalah keturunan dari Hashim al-Quraisy. Ayah beliau bernama Abdullah, sedangkan ibunya Siti Aminah dan mempunyai kakek namanya Abdullah Muttalib. Beliau dibesarkan di kota Mekah. Waktu beliau lahir dan sudah dalam keadaan yatim karena 2 bulan menjelang kelahiran beliau, ayahnya wafat sewaktu ayahnya berdagang ke negeri Syam, singgah di Madinah dalam keadaan sakit, dan waktu itulah beliau itu wafat. Nabi Muhammad lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya tanggal 20 Nisan 571 Masehi. Karena dalam keadaan yatim, akhirnya kakeknya Abdullah Muttalib menyerahkan kepada perempuan desa yaitu Halimatus Sa'diyah untuk disusuinya dengan harapan supaya kelak beliau itu menjadi orang yang sangat kuat dan mempunyai bahasa yang fasih. Setelah 4 tahun dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah, lalu Nabi Muhammad SAW itu dikembalikan lagi kepada ibunya. Ketika Muhammad sudah mencapai 6 tahun, ibunya Siti Aminah memelihara itu 6 tahun, mengajak Nabi Muhammad SAW pergi ke tempat paman-pamannya yaitu Bani Israel dan kembali lagi bersama-sama. Sayang, dalam perjalanan pulang, ibunda tercinta Siti Aminah itu jatuh sakit, yaitu tepatnya di kota Abwa, kota antara Mekah dan Madinah. Dan disitulah ibunya Siti Aminah itu wafat. Selanjutnya pengasuhan diserahkan kepada Ummu Aiman yang juga dipelihara oleh kakeknya. Sayang, 2 tahun dalam pengasuhan kakeknya, yang artinya Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun, kakeknya itu wafat pula dalam usia 140 tahun. Dewan juri yang saya hormati, kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah? Ceritanya seperti ini. Pada waktu itu datang segerombolan pasukan gajah, yaitu yang dipimpin oleh seorang raja yang namanya Raja Abraha. Mereka menamakan pasukannya itu pasukan gajah. Pasukan itu berbondong-bondong hendak menghancurkan Ka'bah. Dengan seketika itu Allah memberikan pertolongan, yaitu dengan mendatangkannya pasukan burung-burung ababil yang membawa bebatuan yang sangat panas. Lalu bebatuan itu dijatuhkannya kepada pasukan Abraha itu, yang akhirnya satu persatu pasukan itu tewas atau meninggal. Dan disitulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Maka sampai sekarang menyebutnya kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu kelahiran tahun gajah. Seperti surat Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah kamu lihat bagaimana Tuhanmu mengambil tindakan kepada pasukan gajah?
Bukankah dia menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Dan ia mengurungkan burung-burung yang berbondong-bondong kepada mereka, yang melempari mereka dengan batu-batuan yang terbakar. Maka mereka dijadikannya seperti dedaunan yang dimakan ulat. Dewan juri yang saya hormatin dan ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah, itulah kisah singkat tentang sejarah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifat terpujinya. Semoga bermanfaat dan ada hikmah yang dipetik dari cerita di atas. Apabila ada kesalahan dari saya dalam mengucap kata, merangkai bahasa, dan menyampaikan kalimat, menusuk hati, menembus kolbu, saya dari hati yang paling dalam minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila banyak kesalahan, itu adalah kesalahan saya semata, dan bila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa saya mengucapkan jazakallahu khairan katsiran, muslimat cantik lahir batin. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.